Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, kasih sayang Bapak Ibu, doa Bapak Ibu, sehingga saya hari ini bisa melayani Tuhan kembali. Ya, operasinya sih kelihatannya kecil Bapak Ibu, tapi ya saya rasa ini untuk kebaikan saya ya, untuk pelayanan ke depan. Dan beberapa waktu ini saya hentikan untuk renovasi dulu, karena saya melakukan renovasi kecil-kecilan, tapi justru yang kecil ini membutuhkan biaya yang cukup besar Bapak Ibu. Mulai dari multimedia, mulai dari kamera, mulai dari gedung, dan akan saya lanjutkan nanti setelah saya dari Waingapu. Minggu depan saya ke Waingapu Bapak Ibu, dan setelah itu akan saya rombak lagi beberapa materi sekolah minggu, youth teens, dan mungkin pria, wanita. Saya tidak hanya bangun building, tapi saya juga building people Bapak Ibu, membangun rising people, membangun manusia supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Satu sisi rohani kita, hidup kita makin bertumbuh, sisi lain gereja kita makin nyaman Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan dari tema bulanan kita yang saya kasih judul dibimbing firman, dipimpin roh. Firman ini saya siapkan minggu lalu, tapi saya tambahi lagi supaya lebih relevan apa yang saya dapat untuk saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa? Boleh dibantu klik? Boleh dibantu klik ya? Oke. Mengapa hidup kita harus dibimbing firman? Mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kalau kita nggak dibimbing oleh firman dan nggak dipimpin oleh Roh Kudus, maka dunia yang akan bimbing kita dan dunia yang akan memimpin kita. Betul apa salah kira-kira? Karena dunia menawarkan begitu banyak nilai, begitu banyak tujuan, begitu banyak hal-hal yang baik menurut dunia ini, pandangan umum ini, sehingga kalau kita nggak mau hidup kita dibimbing oleh firman dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita yang awalnya adalah anak Tuhan yang benar, karena dari kecil sekolah minggu sampai dewasa nggak pernah bolos ke gereja, tapi lama-lama kita nggak mau dibimbing firman, nggak mau dipimpin Roh Kudus, nah itu akan terkikis Bapak Ibu. Karena dunia ini sangat kuat mencengkram untuk membelokkan kita supaya tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, yang pertama adalah kalau kita nggak dibimbing firman dan kita dipimpin oleh dunia, maka kita akan menjadi orang yang materialistis. Sama-sama katakan materialistis. Kita akan berkata bahwa berhasil itu kalau punya uang banyak. Berhasil itu kalau punya rumah. Kalau masih ngekos ngontrak nggak berhasil. Tapi saya doakan yang ngekos ngontrak akan diberkati Tuhan rumah. Amin. Karena Bapak Ibu gini, dengan kerja, nabung, tabungan itu nggak dipakai untuk pengobatan yang besar seperti saya ya. Tabungan itu dipakai untuk beli rumah. Ada orang yang kerja dapat uang banyak, nabung banyak, sakit Bapak Ibu. Uangnya keluar banyak, nggak jadi-jadi beli rumah, nggak jadi-jadi beli mobil. Jadi kalau kita bisa beli rumah, beli mobil, punya uang, itu semua anugerah Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan cuma uang, tapi kesehatan juga anugerah Tuhan. Ya, ada orang berkata seperti itu, kerjaan memiliki tingkat yang tinggi posisinya, atau mencapai pendidikan yang tinggi, itu berhasil. Kalau kita nggak dipimpin oleh firman, nggak dibimbing oleh firman dan pimpin Roh Kudus, maka ukuran kita adalah materialistis. Yang kedua adalah egois, sama-sama katakan egois. Dunia mengatakan ngapain kita mikirin orang lain, kok kita ngurusin diri sendiri aja belum selesai. Saya sebagai gembala sidang harus banyak belajar. 3 hari kemarin, yang kemarin saya off jadi 2 hari. Saya ikut konseling, konseling keluarga nasional. Tahun depan katanya di Eropa. Wih, nggak ikut lah pasti Bapak Ibu. Cukup di sini saja yang dekat di Surabaya. Kenapa saya ikut
bimbingan konseling. Karena saya tahu pelayanan saya, pekerjaan saya, salah satunya adalah ngurusi jemaat Tuhan. Dan Tuhan tambahkan bukan hanya jemaat di tempat ini, Tuhan tambahkan jemaat di luar yang harus saya bimbing, harus saya konselingin. Tuhan tambahkan lagi Bapak Ibu, orang Bani Kedar, orang-orang luar sana yang memiliki masalah berat dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya. Nah, kalau saya mikir, ngapain ya saya konselingin mereka? Tapi Tuhan kirim mereka ke saya. Disitulah saya pelan-pelan bimbing mereka untuk bawa mereka kepada Tuhan. Saya berharap Tuhan membuka hati mereka sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Tapi saya kembali ke sini, ada orang yang ngomong bahwa ngapain sih nolong orang, wong kita lo nggak pernah ditolong. Ngapain sih jenguk orang, wong kita lo nggak pernah dijenguk. Ngapain sih kita berbagi dengan orang, wong kita lo nggak pernah dapat apa-apa dari orang itu. Kalau kita nggak dibimbing oleh firman, nggak dipimpin oleh Roh Kudus, dunia akan mengambil alih ini. Yang ketiga, dunia akan berkata tentang moral, sama-sama katakan moral. Asal aku bahagia, aku senang, aku nyaman, aku nggak mengganggu orang lain, ya aku akan lakukan itu. Kan uang-uangku sendiri. Kan aku yang susah, aku yang bekerja, aku berhak dong menikmati ini semua. Mau itu dosa, mau tidak, terserah saya. Ini punya saya. Lo mau apa? Nah, bahasa Jakarta gitu Bapak Ibu. Yang keempat adalah opini publik. Sama-sama katakan opini publik. Menormalisasi sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Semua orang curang kok. Semua orang berbohong kok. Semua orang selingkuh kok. Semua orang berbuat yang seperti ini kok. Banyak loh. Gak ketahuan saja. Atau biasanya seperti ini. Ya gak apa-apalah kita melakukan itu. Karena kita melakukannya gak sendirian. Telat-telat kerja, telat sekolah. Ya bohong-bohong dikit. Ya namanya juga manusia. Selalu berkata seperti itu. Normalisasi opini publik. Yang kelima adalah khawatir masa depan. Sama-sama katakan khawatir masa depan. Ini saya masukkan gini Bapak Ibu. Gak apa-apa, gak pinter sekolah. Gak apa-apa, gak pinter. Yang penting kerjanya berhasil. Gak apa-apa, gak sekolah. Yang penting bisa kerja. Boleh dibantu ya? Karena tangan saya gak kuat untuk pegang mic. Ya, saya kalau pelayan di mana-mana sekarang susah Bapak Ibu kalau nggak pakai yang hand seperti ini ya, yang wireless seperti ini. Ya. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Tian Bapak Ibu yang menolong saya. Ya, setiap pelayanan ini harus dihargai. Yang setuju katakan amin ya. Nggak apa-apa nggak sekolah, yang penting nanti kerjanya bagus. Ya. Lulus sekolah kerjanya apa ya? Ini di Indonesia banget Bapak Ibu. Nah, kamu harus kuliah dokter supaya nanti bisa punya uang banyak. Bukan untuk menolong orang, tetapi supaya bisa punya uang banyak. Masuk dokter nggak keterima, akhirnya jadi dokter hewan Bapak Ibu. Jadi dokter hewan, papa mamanya ngomong nggak apa-apa nak, dokter hewan itu uangnya juga banyak. Dokter yang paling susah adalah dokter hewan. Karena pasien ditanyai gak pernah jawab. Uangnya pasti banyak. Nah, ada banyak dokter hewan, ada banyak profesi dokter yang gak jadi dokter Bapak Ibu. Nganggur di situ. Nah, kita harus tahu sama-sama bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mana nih? Oke. Bentar Bapak Ibu ya. Ku pandang wajahmu. Bisa Pak Tian? Oke. Thank you. Wah, mati total ini. Nggak usah deh. Ya, saya pindah-pindah tangan ya Bapak Ibu ya. Sorry. Mati sewisan. Nah, apalagi?
Ada orang yang ngapain sih berumah tangga? Wong kita lo generasi sandwich. Tahu generasi sandwich? Generasi yang dia hidup dengan keluarganya tapi orang tuanya gini. Ya kamu tetap nikah tapi jangan lupa ya bulanannya ke papa mama. Generasi yang dimana orang ini ditekan, tertekan oleh orang tuanya, dan dia juga mengalami tekanan karena anaknya butuh. Jadi generasi di tengah-tengah. Generasi yang sekarang banyak depresi. Generasi di mana mereka mulai bingung. Satu sisi aku punya anak, tapi satu sisi aku punya orang tua. Makanya saya guyoni beberapa orang sekarang Bapak Ibu. Wah, anak saya kalau makan banyak Pak, nggak apa-apa. Padahal saya TK Bapak Ibu. Nggak apa-apa, ben gede, ben cepet kerja, saya bilang gitu. Kenapa? Karena banyak orang sudah menumpukan beban hidupnya kepada anaknya. Padahal anak ini sudah rumah tangga dan dia harus juga mencari kebutuhan anaknya. Jadi di tengah-tengah. Akhirnya dia berkata gini, aku ndak usah nikah. Karena aku harus cover papa mamaku. Atau ntar ya, aku nikah kalau papa mamaku sudah dipanggil Tuhan. Apa ini? Wah, makasih W. Cek, oke. Podo ae, tapi roto enteng Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Atau dia menikah, dia langsung putuskan, kita ndak usah punya anak. Karena kamu punya orang tua yang harus kamu pelihara, harus kamu rawat. Saya pun punya orang tua yang harus saya rawat. Generasi sandwich. Khawatir masa depan. Orang tua sudah membebankan kepada anak pada saat mereka sekolah, pada saat mereka kuliah. Kuliah sing temen, kuliah sing pinter. Supaya kamu dapat pekerjaan yang bagus, dapat gaji yang bagus, dan belikan papa mama mobil, terbangkan papa mama ke luar angkasa. Oh my God. Gak usah kerja, gak usah sekolah, gak apa-apa. Males aja. Papaku kaya kok, mamaku kaya, aset orang tuaku banyak. Dan lebih parah dia kasih kata-kata rohani. Tuhan pasti pelihara. Oh gundul lu iki gitu aku. Saya kayak gitu tuh, aduh ya opo sih. Ya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kalau kita gak dibimbing oleh firman, dan dipimpin oleh Roh Kudus, nilai-nilai ini pasti akan masuk. Oleh karena itu saya munculkan kembali, pentingnya pertanyaan ini supaya kita jawab sama-sama. Karena kalau kita dibimbing oleh dunia, maka semua akan bermasalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, kita baca sama-sama 2-3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saat orang gak mau hidupnya dibimbing oleh firman dan dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan mengalami kekacauan dan mereka akan mudah untuk berbuat dosa. Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, dan kalau sudah berbuat dosa, mereka akan mudah kehilangan arah dan mereka akan makin menjauh daripada Allah. Lihat ini, orang yang terus-menerus berbuat dosa, mereka akan mulai menghilang daripada peredaran anak-anak Tuhan. Dulunya ke gereja, dulunya sering beribadah, bahkan melayani. Karena perbuatan dosa, 1 kali gak ke gereja aman, 2 kali gak ke gereja aman nih, 3 kali gak ke gereja aman. Terus seperti itu, dia mulai kehilangan arah dan dia mulai menjauh daripada Tuhan. Dan dunia ngomong, tuh kan, gak ke gereja gak apa-apa loh. Sekali, coba 2 kali. Nggak masalah kan? Coba 3 kali. Wah aman, coba 4 kali. Aman kan? Oh. Hari Minggu wayai CFD. Car
free day, bangkrut kabeh sing kene Bapak Ibu. Tinggalnya di Pandaan, betul ya? Di desa-desa diadakan, bon sing jadi. Anak Tuhan melok-melok car free day Bapak Ibu. Bukan free money, car free day. Bayangkan, karena kita sudah terindikasi dengan dosa, makanya kita mudah berbuat dosa. Kalau terus berbuat dosa, kita bisa kehilangan arah dan makin menjauh daripada Allah. Oleh karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Dunia membimbing kita dengan cara kedagingan. Dan dunia tahu, kalau dagingmu ini lemah. Kalau rohmu ikut lemah, gampang diseret. Jadi kita sama-sama sadar Bapak Ibu. Alkitab berkata roh penurut tetapi daging lemah. Alkitab tidak berkata roh lemah, daging lemah. Enggak berkata gitu. Roh itu penurut. Sama-sama katakan roh itu penurut. Tapi kita karena dibimbing dunia, kita bilang, kan kita manusia Pak. Kan orang lain berbuat jahat, kan sama Pak. Kenapa saya yang kena? Kan dia seperti itu. Cuma gak kelihatan aja, gak ketahuan aja. Koruptor yang tertangkap sekarang adalah koruptor yang apes. Politik berkata seperti itu, politikus. Kenapa? Karena sesungguhnya koruptor di Indonesia ini sangat teramat banyak. Tapi yang tertangkap, yang masuk dalam media sosial adalah koruptor yang apes. Bagi mereka gitu. Mau dapat jabatan, setelah menjabat dikumpulkan semua pegawainya. Di sini tahu ya. Langsung dikatakan, saya kemarin mencalonkan diri, saya habis 3 triliun. Oleh karena itu anggaranmu saya potong, anggaranmu saya potong. Ada lagi, kamu saya pindah ke sana, kamu saya pindah ke sana. Lah dia datang orangnya, Pak gimana caranya nggak pindah? Ya Fortuner siji. Pak gimana supaya nggak pindah? Ya Alphard siji. Dunia banget bimbing. Roh penurut tetapi daging lemah. Kalau kita enggak kuat rohnya, kalau kita enggak kuat dasar firmannya, kita akan terseret dalam dunia ini. Karena ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa Bapak Ibu? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang kita dengar dari sekolah minggu, doa Pastor Retno selalu berkata, kiranya dari sekolah minggu, hikmat Tuhan ada pada mereka. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu masuk dalam hati mereka. Dan itu dikawal setiap hari oleh orang tua. Jangan orang tua hanya kasih sekolah minggu, di rumah kalau nakal langsung nyalakan sekolah minggunya. Ya apa sih guru sekolah minggu iki? Ngajarin apa? Kasihan guru sekolah minggu Bapak Ibu, wis gak dibayar, mau ngajar, anak Bapak Ibu nuwakal, sabar mereka. Tapi di rumah masih dihina, ya apa sih guru sekolah minggu nih? Coba Bapak Ibu yang saya pilih jadi guru sekolah minggu, 1 bulan saja. Rasakan gak kira-kira betapa nakalnya anak-anak itu dan betapa sabarnya guru sekolah minggu. Tapi Anda gak boleh menyalahkan. Sekolah minggu cuma setengah jam, maksimal 1 jam. Di rumah Anda beratus jam dengan dia. Kalau dia nakal, ya itu Anda. Bukan kami sekolah minggu, kami hanya kasih materi. Kalau mau, di semester baru ini saya keluarkan 2 materi. Materi yang pertama sekolah minggu, materi yang kedua untuk papa mama. Tapi percayalah, materi yang kedua untuk papa mama, soro Bapak Ibu. Bikin ini, bikin itu. Saya rotok gak yakin. Papa mamanya mau jadi guru sekolah minggu. Karena materinya banyak. Wah Pak, aku kerjanya golek duit. Wah, ya berarti Anda harus bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari juga dong.
Ingat ayat ini dikatakan, dari kecil engkau sudah mengenal kebenaran tentang Kristus dan firman yang sama, kalau sudah dewasa itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk apa? Menyatakan apa? Kesalahan kita dan untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Bayangin Bapak Ibu, sebelum Yesus datang ke dunia ini, manusia hidup dengan kebenarannya masing-masing, termasuk ahli Taurat. Mereka berpikir mereka yang paling benar. Di sisi lain, mereka berpikir yang lain salah. Di sisi umat yang lain, umat ini yang paling benar, ahli Taurat yang paling salah. Maka pada satu kali Yesus turun ke dunia, kebenaran sejati itu turun, dan firman yang dia ucapkan menjadi kebenaran yang harus dilakukan oleh semua orang. Makanya ayat ini dikatakan, ini ayat sebelum Yesus mati ya, Yesus menguatkan para muridnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ini sebelum Yesus mati, sebelum Roh Kudus turun. Dia berfirman, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Roh Kudus itu akan dikatakan, dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pentingnya kita memahami tentang Roh Kudus supaya kita nggak salah persepsi. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh kebenaran, dan Roh Kudus selalu membimbing kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Amin. Ini poin yang pertama. Tetapi apabila ia datang, ini Yesus belum mati nih. Setelah Yesus sebelum mati dia berkata, nanti aku mati, tapi kalau aku mati aku akan bangkit. Sesudah aku bangkit aku akan memerintahkan apa? Roh Kudus itu. Kalau roh itu datang, roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pak Agus kemarin khotbah, saya dengerin, bayangkan kalau Yesus secara manusia masih ada dalam dunia, ya minggu pagi absennya lagi di Indonesia nih. Ada berapa ribu gereja. Betul Bapak Ibu ya? Ya Yesus belum hadir, entar deh nanti tahun 2030 dia waktunya di Jawa Timur. Kota yang pertama adalah kota Surabaya. Di Surabaya ada berapa ribu gereja. Makanya dia meninggalkan dunia ini untuk menyiapkan tempat bagi kita untuk bersatu dengan Allah Bapa dan supaya roh kebenaran itu turun. Nah, kebenaran itu apa? Para murid nggak tahu waktu itu. Kebenaran itu apa dan bagaimana? Kebenaran itu bukan hanya sekedar benar atau salah. Banyak kita kalau bertengkar selalu poin utamanya kamu yang benar, kamu yang salah, aku yang benar, aku yang salah. Bukan hanya itu. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran realitas sejati Allah yang mana itu masuk dalam pengenalan akan Yesus lebih dalam, pewahyuan Allah tentang firman-Nya dan segala sesuatu, nubuatan, dan yang paling penting adalah juga keselamatan. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya Roh Kudus memimpin saya, memimpin Bapak Ibu masuk dalam kenyataannya Allah. Di mana di situ kita mengenal Yesus lebih dalam. Enggak hanya sekedar tahu namanya Yesus, dia Tuhan, dia juru selamat. Tapi mengenal lebih dalam artinya ada hubungan, sama-sama katakan hubungan. Jadi kita berhubungan, Bapak Ibu, namanya kenal lebih dalam itu tiap hari ketemu. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak kenalan. Ya, kalau Bapak Ibu ke Surabaya pasti ada kenalan, betul ya? Ada Bapak Ibu kenalan? Kalau ke Malang ada kenalan Bapak Ibu? Ada kenalan, di Pandaan ada kenalan? Ada. Pertanyaannya, apakah setiap hari Bapak Ibu ketemu? Enggak. Artinya hubungannya enggak intim. Hubungan yang intim siapa? Keluarga, lebih intim lagi suami, istri. Nah ini yang dimaksud.
roh kebenaran itu akan membawa kamu kepada hubungan yang lebih dalam. Kamu bukan hanya tahu Allah, tapi kamu mengalami Allah. Amin. Mengenal siapa Dia. Dengan cara apa? Doa, baca firman, penyembahan, terus seperti itu. Dilakukan pengajaran di gereja, Mazmur, panjang ini. Masih ada lagi nanti setelah Mazmur ada lagi banyak Bapak Ibu. Datang untuk mengenal, oh pengajarannya gini, Mazmur pasal sekian begini, Mazmur pasal sekian begitu, oh gitu ya. Bukan, oh ini yang benar, ini yang salah, bukan. Tapi dengar firman Tuhan. Karena yang disampaikan adalah firman Tuhan, itu adalah pewahyuan yang akan kita terima. Dan kita juga mengenal keselamatan, kenapa saya diselamatkan. Bapak Ibu sudah tahu kan kenapa diselamatkan? Tahu Bapak Ibu? Tahu? Kenapa diselamatkan? Ya karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Oh kayak gini hidupin loh, dipilih oleh Tuhan diselamatkan. Kita nggak ada bener-benernya. Yang kita lakukan selalu dosa. Alkitab berkata bahwa seluruh manusia ini sudah berdosa, nggak ada yang murni, nggak ada yang sempurna. Nah harusnya kita nggak boleh diselamatkan, seharusnya hitung-hitungannya. Tapi karena pilihannya, tapi karena kasih dan anugerahnya, kita diselamatkan. Jangan sombongkan diri. Kalau sudah kita tahu kita dipilih, kita ditetapkan diselamatkan, hargai pilihan itu dengan cara kita setia kepada Tuhan. Dengan cara kita terus membangun diri kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan memimpin kita, roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada apa Bapak Ibu? Seluruh kebenaran, enggak separuh-separuh, terus dimasukkan terus. Makanya Bapak Ibu yang datang ke gereja mencatat, Bapak Ibu akan tahu ritmenya. Oh ini ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini dipimpin. Bukan hanya mengerti tapi mulai mengalami. Bukan hanya mulai bicara salah atau benar, tapi bicara tentang realitas Allah. Beberapa waktu yang lalu, sebelum saya operasi, saya sedikit marah sama istri saya. Tapi dia gak denger. Gak tahu, mungkin dia lagi apa kelontang-kelontang Bapak Ibu. Untung gak denger. Lek denger tukaran paling Bapak Ibu. Bukan masalah tukarannya. Pada saat saya marah dia ngomong apa gitu, ya saya marah, ngomel, saya itu ngomel sambil naik ke atas, sambil ke kantor saya punya 2 kantor, satu di kamar, satunya di ruang atas. Kantor yang di kamar adalah kantor untuk mengerjakan pekerjaan di laptop, yang di atas adalah untuk jemur baju Bapak Ibu. Kantor saya kalau orang tanya, itu apa Pak kantor itu? Jadi kantor saya ada 2 ya di rumah ya. Saya ngomel di kantor yang paling atas itu, tapi untungnya dia gak denger. Taunya gak denger gimana? Pada saat saya turun, yuk makan yuk. Nah gitu. Kalau dia denger tadi paling wes ngono paling Bapak Ibu. Atau gak direken Bapak Ibu. Mungkin ya. Tapi untungnya dia gak denger. Tapi saya ngomel di atas, ngomel saya. Terus jujur Roh Kudus itu kayak ngomong gini, hei, ini bukan masalah benar atau salah. Tapi apakah itu anak Tuhan? Mbok gitu Bapak Ibu. Langsung meneng aku. Astaga iya ya. Bukan masalah dia salah atau dia benar. Bukan masalah kamu benar atau kamu salah. Tapi apakah ini anak Tuhan? Langsung saya diem. Oh iya. Orang yang berhubungan dengan Tuhan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang negatif. Yang setuju katakan amin. Karena dia berusaha untuk, karena aku mau Yesus yang tinggal di dalam aku mengubah hidupku. Jadi masuk dalam realitas Allah yang sejati, mengenal dia, mengalami dia, dan mengerti tentang karya keselamatan. Jadi kita mengerti ini semua Bapak Ibu, bahwa hidup kita harus dipimpin oleh roh kebenaran, supaya kita masuk dalam realitas kebenaran yang sejati. Dengan seperti itu kita nggak akan berdebat. Kamu salah, ya. Kamu benar, terserah.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita masih menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Makin ke sini, makin kita tahu hidup kita makin mengarah kepada Kristus, makin luntur kesombongan kita, makin luntur amarah kita, makin luntur egois kita, makin luntur materialistis kita. Setuju? Dan semua mengarah, yang aku terima, yang aku lakukan, semua untuk Tuhan. Kenapa saya selalu kasih lagu tentang perjamuan, tentang tiada kata yang dapat ungkapkan. Dari semua lirik ini, lirik yang paling saya senang adalah di bridge-nya. Siapakah aku, terus kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia, dan bila ku hidup, terus biar untuk kemuliaan namamu selamanya. Betul ya? Siapa kita? Makin kita lama hidup, makin pertanyaan itu terus kuat dalam hidup saya. Siapa saya? 2 hari lalu saya ditanyai oleh seseorang. Saya sudah cerita sama istri saya. Dia berkata, Pak, kalau Bapak meninggal, amit-amit. Wah, sewaktu-waktu, gereja Bapak gimana? Saya senyum Bapak Ibu. Katanya nawarin asuransi. Kayak gitu Pak Agus ya? Pak Agus tahu lah. Gimana gereja Bapak? Saya biarin dia ngomong. Saya jawab satu-satu boleh? Boleh. Tadi kan ditanyai gimana gereja Bapak? Saya ngomong, Tuhan yang punya gereja, bukan saya. Dia sudah pasti memilih orang, menyiapkan orang untuk melayani di tempat ini. Dia mikir, tapi Pak, gak ada tapi, itu final. Nanti kalau keluarga gimana Pak? Istri saya bisa hidup karena berkat Tuhan. Amin. Gak payu lah anak asuransi ini Bapak Ibu. Enggak, karena dia minta up Bapak Ibu. Waduh, ini udah cukup tapi minta up lagi. Ya lain sudah ceritanya, saya bilang gitu. Tapi dia mempertanyakan apa langkah saya, gimana kalau saya meninggal. Saya gak khawatir Bapak Ibu, makanya tak but ini. Ngebut sini, ngebut sono lah. Saya kepingin semua selesai dengan baik. Kan saya gak tahu umur saya berapa. Bapak Ibu kan juga gak tahu umurnya berapa, amin. Dan gereja ini tidak kekurangan orang. Semua di sini adalah hamba Tuhan. Enggak ada rebutan, ya rebutan Ciroko pasti. Enggak ono Bapak Ibu di sini. Saya pastikan itu ya. Ini bukan gereja satu orang atau satu keluarga. Ini gereja untuk kita semua. Karena Tuhan yang pimpin. Ya, makin ke sini saya makin tahu, alah, hidup ini ngejar apa sih? Enggak ada yang dikejar. Karena saya tahu semua sudah disediakan oleh Allah. Termasuk surga sudah disediakan oleh Dia. Yang kedua, poin yang terakhir, saya cuma 2 poin Bapak Ibu. Roh Kudus membimbing langkah. Dari kata dipimpin oleh Roh Kudus. Membimbing langkah maksudnya membimbing yang bagaimana Pak? Maksudnya gini, itu langkah demi langkah. Pernah saya katakan kan, hari demi hari, setapak demi setapak. Kalau Bapak Ibu naik tangga, zaman dulu tidak ada eskalator, tidak ada lift. Kalau Bapak Ibu mau sampai puncak, Bapak Ibu tidak bisa skip beberapa tangga. Betul ya? Bapak Ibu harus naikin satu. Dan makin tinggi tangga itu, makin panjang perjalanannya, maka makin lelah hidup kita. Betul nggak kira-kira? Ya, Pak Agung kemarin pernah di Batu Cave, naik nggak Pak Agung? Naik, gimana rasanya Pak Agung? Naik jauh. Siapa yang suka hiking di sini? Yang suka naik gunung? Wah, semuanya atlet kan Bapak Ibu, saya tahu nih. Ya, semuanya suka olahraga. Coba naik gunung mana ini ya? Gunung mana ini? Welirang. Ya. Kira-kira capek gak sampai puncak Bapak Ibu? Pak, aku gak mau pelan-pelan naiknya, aku langsung tung gitu. Itulah kepinginannya kita. Lihat, orang naik gunung aja harus tapak demi tapak. Dan Tuhan tahu, makin lama kita hidup, kekuatan kita berkurang,
kelelahan kita menjadi bagian yang sudah tidak asing dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu saya sarankan, makin Bapak Ibu bertambah umur, makin setia ke Tuhan. Karena meskipun merosot jasmani kita, rohani kita akan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini selangkah demi selangkah. Saya setuju dengan Pak Agus Sartono, kita harus olahraga. Pak, ayo kita olahraga supaya bisa jalan-jalan. Bener, jalan-jalan dimaksud adalah jalan kaki beneran Bapak Ibu. Orang sekarang, orang Indonesia jalan-jalannya naik apa? Mobil. Yuk melaku-melaku, tapi nggak sepeda, ngeng. Iku gak melaku-melaku, iku sepedaan. Yuk mah melaku-melaku, tapi nyentater mobil. Itu gak melaku-melaku, tapi itu mau keliling pakai mobil. Tapi kalau jalan-jalan benar, harus dipersiapkan fisik. Betul ya? Sebelum kita tahu kita akan jalan lebih panjang daripada biasanya, kita harus nyicil dulu. Gak gitu jarem kabeh. Kalau di sini kemana-mana pakai motor Bapak Ibu, kemana-mana pakai mobil. Tapi kalau di luar negeri, harga mobilnya itu Masya Allah mahal. Transportasi umumnya juga cukup mahal. Mau ndak mau harus jalan kaki tuh, tanya Jadi tuh. Saya sama Mas Odi ditaruh di Malaysia, 2 bulan mungkin kurus kita. Melaku wae, apalagi Singapura melaku wae. Nah, supaya kita kuat di sana, maka ini harus dicicil setiap hari. Olahraganya setiap hari supaya kakinya kuat, supaya tubuhnya kuat. Dan pada saat hari H, enteng. Enggak berjujuk moro-moro bahasanya. Kena sesuatu, wah Tuhan kok seperti ini. Lah kita enggak pernah doa, kita enggak pernah baca firman, kita enggak pernah persekutuan dengan Tuhan. Saat ujian terjadi enggak kuat. Tapi kalau kita exercise, kita latihan setiap hari, maka saat ujian terjadi padahal ujiannya itu besar, kita masih bisa berkata, Tuhan baik. Artinya apa? Kita sudah latihan dan kita memiliki kekuatan rohani. Amin. Ada orang yang kena masalah sedikit, mintanya langsung mati. Lek wes ngene, kulo budal mawon Gusti, berangkat mawon. Ada yang kayak gitu? Karena enggak kuat sudah, enggak latihan setiap hari. Ya beda sama Mbak Ni ya. Mbak Ni almarhum itu tiap hari minta mati tapi ya sampai umurnya hampir 100 Bapak Ibu. Itu kasus khusus ya. Tapi kalau orang sudah latihan setiap hari, doa pagi, baca firman, penyembahan, ada masalah kecil, adalah masalah besar, dia tetap berkata, Tuhan baik. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadar bahwa roh kebenaran menuntun hidupnya untuk berkata Tuhan itu memang baik. Jadi untuk memahami firman Tuhan, untuk menuntun supaya mengenal kebenaran, untuk menuntun supaya lebih taat, semua ini dilakukan oleh Roh Kudus. Ini masalahnya. Manusia kalau tidak terlihat gak percaya. Manusia kalau gak dengar langsung gak akan percaya. Kan kita mintanya gini, Tuhan, kalau Tuhan memperlihatkan dirinya kepada saya percaya. Gak bisa gitu. Roh Kudus gak terlihat, justru Roh Kudus itu mau supaya hati dan pikiran kita ditaklukkan secara sadar. Amin. Bapak Ibu kan kelihatan mata nih. Bangun pagi jebret lihat mata. Saat Bapak Ibu lihat mata, tiba-tiba ada WA masuk, pling. Bayar tagihan Anda. Wow. Ini tanggal berapa ini? Kita sudah mulai deg. Wah, atau di sisi lain, saat kita bangun pagi tiba-tiba dapat WA. Anda sudah saya transfer 500 juta. Wow, gak ada doa Bapak Ibu. Langsung, mah jalan-jalan yuk, tapi pakai mobil. Nah ini maksudnya Roh Kudus yang gak terlihat, yang menuntun kita supaya apa yang biasa kita lihat, apa yang biasa kita gambarkan, apa yang biasa kita dengar, dan Roh Kudus gak kelihatan di situ, tapi kita dengan sadar menaruh diri kita untuk dibimbing langkahnya.
Ini tidak mudah. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah terbiasa melihat sesuatu, percaya kalau sudah melihat, loh ini belum muncul semua ternyata. Iya, belum, sorry. Sudah terbiasa mendengar sesuatu yang pasti, melihat sesuatu yang pasti, baru menetapkan diri untuk percaya. Pemain musik bisa masuk. Saya miris akhir-akhir ini lihat pendidikan di Indonesia dan orang tua di Indonesia. Kenapa saya miris? Anak belum kuliah sudah ditanyai, sudah dikasih beban sama orang tua. Kuliah yang benar, sekolah yang benar, biar nanti bisa belikan papa rumah, biar bisa nanti belikan mama rumah. Hari ini kuliah belum mulai, sudah digitukan Bapak Ibu. Apalagi ada, ini enggak ada di sini, enggak ada. Yang jadi ASN, gimana caranya orang tua jadikan dia ASN, PNS apa ya, TNI Polri. Wes dengan sekuat tenaga. Nak, kalau kamu sudah jadi itu, minta S kamu tak masuk no apa? Wah, hafal tiba nih. Anak gue aduh, generasi sandwich. Saya apresiasi bagi orang tua yang masih mau bekerja. Beri tepuk tangan dong semuanya. Karena gak ada batasan umur, di Indonesia aja yang dibatasi umur. Kerja terus. Ya masalah warisan umur belakang ya. Masalah apapun kesehatan anak pasti tahu lah. Kalau orang tua nyayangi anak, gak mungkin anak gak nyayangi orang tua. Yang setuju katakan amin. Apalagi anaknya adalah jemaat di GBTKU Duren Sewu Bapak Ibu. Pasti nyayangi, belum diminta pasti nyayangi. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Ya, kalau enggak, waduh dunia ini yang mimpin kita. Dunia ini sangat luar biasa dengan berbagai macam caranya. Dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang tidak kelihatan adalah roh kebenaran, justru kita harus taat kepada yang tidak kelihatan. Taat langkah demi langkah, hari demi hari. Tuhan, sorry ya, kok gajiku sekian, kok penghasilanku sekian, kok gak sesuai dengan pendidikanku. Sorry ya, Tuhan sedang menuntun kita. Supaya engkau belajar mencukupkan diri. Ayat berkata, asalkan ada makanan dan pakaian, gak cukup, pulsa Tuhan, bensin. Bukan masalah makanan secara literal dan pakaian secara literal, tapi belajar mencukupkan diri. Coba anak-anak yang sudah BPN, saya tanyai satu-satu Bapak Ibu, BPN ya, saya kuliti sedikit ya. 1 kilo beras harganya berapa? Belum nikah loh, sudah nikah jangan lah. Ayo yang belum nikah, kalau belum nikah kan bab 4 kalau gak salah. 1 kilo beras harganya berapa? Om, boleh telepon mama om. Ada yang langsung jawab, macam-macam om. Yang bagus sekian, yang gak bagus sekian. Wes terserah kamu, udah bener sebenarnya. Ya 15.000, ada kan Bapak Ibu? Ya ada, oke 15.000. Pertanyaan kedua, 1 kilo beras dimakan untuk berapa orang? Mateng aku. Lah jenisnya Odi ambek Om Riko, paling pipi duduk Bapak Ibu. Odi ini dikatakan orang kayak adik saya, mirip katanya ya. Karena gede Bapak Ibu ya. Ayo 1 kilo beras untuk berapa orang? Berapa piring? Boleh tanya mama saya? Lah, dikit-dikit tanya. Berarti anak sego mateng. Sudah 1 kilo beras nih. Minyak berapa? Minyak rambut? Bukan. Ya untuk minyak goreng lah. Ikan berapa? Satu-satu saya kuliti. Masih ingat yang BPN? Satu-satu. Ayo. Penghasilnya berapa kira-kira? Langsung ngerti. Kerja. Karena kerja adalah melayani Tuhan. Dan berapapun yang kau dapat, pasti dicukupkan oleh Tuhan. Kebanyakan yang paling besar adalah entertain. Entertainnya anak-anak itu Bapak Ibu. Entertain itu banyak, pulsa, ngeredit iPhone.
Oh enggak ada di sini. Langsung cash KB Bapak Ibu. Saya salah ngomong. Ngeredit motor. Nonton. Ngape. Gede. Padahal kalau makan tok sehari 50.000 dua orang udah cukup gak di rumah masak dewe? Bapak-bapak? Oh lebih. Lek 50.000 kali 30 hari berapa? 1,5. Pulsa berapa? Hitung-hitungan deh. 100.000 lah. WiFi kak nyandi yang di. Bensin, ya bensin berapa? Ya sakmono lah. 2,5 juta, satu keluarga cukup gak kira-kira? Cukup. Sekolah ya Pak, nah ya itu. Sekolah negeri Pak, lah itu murah Bapak Ibu. Bahkan gak bayar. Yang bikin besar, entertain gengji bukan makanan itu. Gengsi. Oh, tapi dunia ngomong nggak bisa, nggak bisa. Kamu harus ke mall supaya menjadi mama-mama kekinian, mama-mama yang viral, papa-papa yang update. Giloni. Orang yang cukup itu adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan berapapun, ya. Itu nanti ya pelan-pelan Bapak Ibu saya ajar tentang itu ya. Kalau enggak, dunia yang bimbing kita. Dunia ini terlalu banyak bugsnya, virusnya. Aduh. Makanya Bapak Ibu butuh tiap minggu ke gereja. Amin. Bahkan tiap hari baca firman. Amin. Supaya apa? Supaya yang tidak benar, supaya yang salah dikembalikan lagi kepada jalan yang benar. Ya Bapak Ibu. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita semua. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.